Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suro Bajol. Kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Membantu Persalinan Genderuwo. Kondisi Desa Celapar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, awal tahun 80 sangat berbeda dengan saat ini. Pada waktu itu belum ada listrik, sehingga jalan-jalan masih sangat minim penerangan dan jarang ada bidan serta jauh dari rumah sakit. Tak heran jika mayoritas ibu-ibu hamil yang hendak melahirkan lebih memilih untuk menggunakan jasa dukun beranak. Salah satu dukun beranak yang tersohor pada saat itu adalah Mbah Kecis. Namanya dikenal hingga jauh keluar desa. Mbah Kecis tidak pernah menolak panggilan untuk membantu persalinan warga desa tanpa mengenal waktu. Jam berapapun dipanggil, dengan sigap Mbah Kecis akan datang. Menolong orang itu tidak boleh pilih-pilih. Semua harus kita tolong, kapanpun mereka membutuhkannya, ujar Mbah Kecis kepada orang-orang. Ia mengagumi komitmennya. Mbah Kecis tinggal sendirian di rumah sederhana yang berada di pinggiran desa. Tidak ada yang tahu persis berapa usianya. Meskipun tubuhnya sudah keriput, namun beliau masih lincah dan sigap ketika membantu persalinan. Seperti malam itu, meskipun hujan lebat, namun Mbah Kecis tetap menyanggupi untuk pergi ketika sebut saja namanya Yanto, menjemputnya karena istrinya mau melahirkan. Sikapnya terlihat gugup. Saat itu sekitar pukul 1 dini hari. "Mbah, mau minta tolong, istri saya mau melahirkan," ujar laki-laki parubaya. Ia mengaku tinggal di desa Ganggang itu. Jarak desa Ganggang ke Celapar lumayan jauh, sekitar 8 km. Yanto datang ke rumah Mbah Kecis dengan naik sepeda ontel. "Tunggu sebentar, saya mau menyiapkan alatnya dulu," ujar Mbah Kecis setelah mempersilahkan tamunya untuk masuk. Namun tamunya tidak mau masuk. Sikapnya masih tampak gugup. Mbah Kecis sudah maklum dengan sikap tamunya yang selalu begitu. Maklumlah, namanya istri mau melahirkan, pasti bawaannya gugup dan cemas. Terlebih jika anak pertama, laki-laki lebih gugup dibanding perempuan. Padahal, ia mau bertaruh nyawa untuk melahirkan itu istrimu, bukan kamu. Mengapa kamu yang gugup? Janda Mbah Kecis setiap kali tamunya terlihat tidak sabaran. Begitu hujan reda dan Mbah Kecis selesai menyiapkan peralatannya, mereka bergegas meninggalkan rumah sederhana itu. Mbah Kecis naik diboncengkan sepeda. Sesekali dia merapatkan pakaian tebalnya karena udara terasa sangat dingin. Sisa air hujan sesekali masih menetes dari dedaunan yang banyak tumbuh di kanan kiri jalan. Mendung pekat juga masih menggelaju di langit. Praktis, jalanan yang mereka lalui sangat gelap. Beruntung, sesekali cahaya kilat menyambar, membantu Yanto mengawasi jalanan yang dilaluinya. Setelah beberapa puluh meter meninggalkan rumah, Mbah Kecis merasa ada sesuatu yang tidak beres. Laju sepeda ontel yang dinaikinya terasa begitu cepat dan mulus. Padahal dia tahu persis, kondisi jalan di desanya sangat buruk. Banyak batu kerikil dan lubang di sana-sini. Tetapi anehnya, Mbah Kecis sama sekali tidak merasakan ada guncangan sedikit pun. Mungkin Pak Yanto sudah terbiasa melewati jalan ini, sehingga bisa memilih jalan yang bagus dan tidak terperosok ke lubang jalan, pikir Mbah Kecis. Namun beberapa saat kemudian, Mbah Kecis merasa ada kejanggalan lain yang lebih aneh. Awalnya dia mencium bau kurang sedap dari tubuh Yanto. Baunya begitu menyengat seperti sudah beberapa minggu tidak mandi.
Ia agak kesal karena mulai tersiksa dengan bau itu. Namun mengingat ada seorang wanita yang tengah membutuhkan bantuannya, Mbah Kecis menepis rasa kesalnya. Tak lama kemudian, bau busuk yang menyengat itu berganti dengan bau amis darah. Anehnya, ketika Mbah Kecis mau menegur, bau amis itu juga hilang. Berganti bau harum minyak japaron, minyak khusus untuk orang mati sebelum dikubur. Meskipun Mbah Kecis tidak pernah merasa takut, namun saat itu bulu kuduknya merinding juga. Terlebih ketika dia ingat jika saat itu malam Jumat Kliwon. Dan ketika Mbah Kecis mau bertanya, tiba-tiba sepeda yang dinaikinya berhenti. "Kita sudah sampai di rumah saya, Mbah," ujar Yanto sambil membantu Mbah Kecis turun dari sepeda. Rasa penasaran Mbah Kecis pun makin menjadi, sebab dia merasa terlalu cepat sampai di rumah Yanto. Desa Ganggeng cukup jauh, sehingga tidak mungkin bisa ditempuh secepat itu. Apalagi dengan sepeda ontel. Masa hanya sekitar 10 menit sudah sampai, pikir Mbah Kecis dalam hati. Rasanya dia baru saja menaikinya dan tiba-tiba sudah sampai. "Mari masuk, Mbah," ajak Yanto. Masih dengan balutan rasa heran, Mbah Kecis masuk ke dalam rumah. Sekali ini, dia tidak mampu lagi menutupi keheranannya. Meskipun rumahnya tergolong bagus dan terang, namun dia tidak melihat satupun tetangga atau kerabat yang menjenguk dan menunggu istri Yanto. Padahal berdasarkan pengalamannya selama 15 tahun menjadi dukun beranak, setiap ada yang hendak melahirkan, pasti sudah ada sanak saudara dan juga tetangganya yang berkumpul untuk membantu atau hanya sekedar menjenguk. "Tidak ada yang menunggui," tanya Mbah Kecis. "Rumah di sini letaknya berjauhan, Mbah," saut Yanto. "Lagi pula tadi kerasanya sudah malam, jadi belum ada tetangga yang tahu. Gak enak rasanya untuk membangunkan tetangga," sambungnya. Mbah Kecis manggut-manggut meskipun hatinya tetap penasaran. Dia lalu masuk ke kamar, di mana istri Yanto sudah berbaring dengan posisi siap untuk melahirkan. Buru-buru Mbah Kecis mengeluarkan peralatan dan segera membantu persalinan istri perempuan muda itu. Sepanjang proses persalinan, istri Yanto sama sekali tidak berbicara. Hanya sesekali saja mengeluarkan erangan kecil. Raut mukanya juga sama sekali tidak mengekspresikan kesakitan ataupun ekspresi-ekspresi sewajarnya orang yang akan melahirkan. Datar saja. "Ini manusia atau bukan?" batin Mbah Kecis bertanya-tanya. "Bagaimana rasanya? Mulus-mulusnya sejak kapan?" tanya Mbah Kecis. Pertanyaan seperti itu jarang dia lontarkan karena biasanya si pasien yang sudah bercerita duluan. Hanya itu yang terlontar dari bibir istri Yanto. Mbah Kecis pun enggan bertanya lebih jauh. Dia kini sibuk membantu mengeluarkan bayi itu dari rahim istri Yanto. Tidak berapa lama, lahirlah bayi berkelamin laki-laki. Tidak ada darah maupun air ketuban yang keluar dari gua garba istri Yanto. Semuanya bersih. Karena sudah terlalu banyak kejanggalan yang ditemuinya, Mbah Kecis pun sudah tidak peduli lagi dengan keanehan itu. Dia segera bersiap untuk memandikan bayi yang ukurannya lebih besar daripada bayi normal pada umumnya. Rambutnya sangat lebat dan panjang. Kukunya juga panjang-panjang. Ketika sedang dimandikan, tiba-tiba bayi itu tersenyum lebar kepada Mbah Kecis, seraya memperlihatkan giginya yang besar-besar sebesar kotak korek api. Sepertinya bayi itu mengenali orang di sekitarnya. Saking kagetnya, Mbah Kecis nyaris melemparkan bayi itu. Namun nalurinya melarang. Mbah Kecis kini sadar dia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan mengurus bayi itu hingga tuntas, walaupun dengan ketakutan yang luar biasa. Sepanjang aktivitasnya, badan dan tangan Mbah Kecis gemetaran dengan hebat saking takutnya. Setelah semuanya selesai, Mbah Kecis segera berpamitan kepada Yanto dan istrinya. Yanto beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada Mbah Kecis dan memberinya amplop sebagai imbalan atas jasanya.
Dia juga menawarkan diri untuk mengantar Mbak Kecis untuk pulang, namun ditolaknya dengan halus. Sudahlah, biar aku pulang sendiri. Temani saja istrimu. Kasihan dia. Tidak ada yang menemani, kata Mbah Kecis memberikan alasan. Kalau itu maunya Mbah, saya juga tidak bisa memaksa. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih, kata Yanto datar. Ketika Mbah Kecis baru saja melangkah keluar rumah dan mengucapkan salam, tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap. Terdengar ucapan terima kasih yang menggelegar seperti petir. Sesaat kemudian, semuanya menjadi benar-benar gelap. Tidak ada lampu patromak, tidak ada rumah, dan juga tidak ada Yanto maupun istri dan bayinya. Kini yang terdengar hanyalah bunyi jangkrik dan suara burung hantu. Semua yang tadi dilihatnya menghilang begitu saja. Dingin malam menembus baju kebaya yang dikenakan Mbah Kecis. Dengan tubuh gemetar, Mbah Kecis tengah berlari meninggalkan tempat itu. Namun, beberapa langkah dia jatuh terjerembab. Kakinya tersandung sesuatu. Setelah dia raba-raba, ternyata itu adalah batu nisan. Mbah Kecis mengedarkan pandangannya ke sekitar dengan bantuan cahaya bulan yang timbul tenggelam. Akhirnya dia mengetahui kalau dirinya kini berada di tengah-tengah kuburan desa. Sambil merapal doa dan mantra yang diketahuinya, Mbah Kecis kembali berdiri dan secepatnya meninggalkan kuburan tua itu. Beberapa kali kakinya terantuk batu nisan, namun dia sudah tidak menghiraukannya lagi. Dia juga tidak peduli ketika amplop yang tadi dipegangnya tercecer entah di mana. Membantu persalinan genderuwo bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Saat itu Mbah Kecis hanya ingin segera sampai di rumah dan melupakan semuanya. Demikianlah cerita horor tentang seorang perempuan yang membantu persalinan genderuwo. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.